Salam jumpa kawan-kawan anak Makassar Voice dimanapun kalian berada. Saat ini anak Makassar Voice live di Klik Kopi Potonesia, satu di antara sedikit coffee shop di Makassar yang keren. Pada malam hari ini kita akan membahas topik politik anak muda 2024. Sebelum kita membahas topik kita, saya menyampaikan anak Makassar Voice adalah gerakan anak muda Makassar untuk mengekspresikan diri melalui pikiran, perasaan, pandangan, sikap, dan gagasan sebagai wujud suara anak Makassar. Anak Makassar Voice adalah gerakan anak muda yang peka dan peduli terhadap kondisi, terhadap masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, dan global. Anak Makassar Voice lahir paling tidak memberi identitas tambahan bagi Kota Makassar. Pada malam hari ini di tengah-tengah kita telah hadir pembicara kita, Idam Rehutama, Wakil Ketua KMPI Sulawesi Selatan. Apa kabar Kak Idam? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana kabar? Alhamdulillah baik juga. Teman-teman juga. Apa kabar semuanya? Ya. Kak Idam, Ya. Mengawali pembicaraan kita, Oke. saya ingin menanyakan latar belakang Kak Idam baik itu di aktivitas organisasi, aktivitas studi sampai hari ini. Oke. Silakan Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama-tama, terima kasih buat anak Makassar Voice yang keren sudah punya gerakan seperti ini yang memanfaatkan sosial media, memanfaatkan teknologi, karena jarang saya lihat anak-anak muda sekarang Makassar ya yang artinya aware sama politik tapi memanfaatkan teknologi dan sosial media. Dan ini anak Makassar Voice kayaknya satu di antara sedikit, saya mengutip tadi ininya salam pembukaannya, satu di antara sedikit platform yang aware sama perkembangan teknologi itu. Jadi latar belakang saya pendidikan dasar, pendidikan menengah itu saya habiskan hampir seluruhnya di Makassar memang. Di Makassar kan? Ya, dari SD saya di SD Sudirman, SMP 6, SMA masuk SMA 1 Makassar, kemudian pindah nanti SMA kelas 2 baru pindah ke SD Kandung. SD di SD Sudirman, di Jalan Sudirman Di Makassar memang. Ya, di Karebosi. Nah, dulu itu di sana ada Sudirman 1, 2, 3, 4. Kalau nggak salah sampai 4 waktu itu. Ya. Cuman kelas 4 ada tes, jadi kelas 4 itu ada tes masuk kelas unggulan ceritanya. Ya. Yang datang kenapa tiba-tiba masuk juga, jadi masuk kelas unggulan. Jadi lulusnya itu bukan, saya masuknya Sudirman 3, keluarnya sudah bergabung jadi kelas unggulan, Sudirman unggulan judulnya. Itu SD-nya. Itu SD-nya. Belum nakal. SMP masuk SMP 6 di Ahmad Yani. Ya seperti anak-anak muda pada umumnya, anak SMP main, jalan,
tapi tetap juga kita perhatikan sekolah. Tadi sudah aktif organisasi kita itu. Aktif organisasinya itu mungkin baru di kalau secara umum ya, organisasi ya dari SD saya kan sempat beberapa kali jadi ketua kelas juga. Wow. Kan organisasi yang mulai dari yang kecil-kecil kayak begitu-gitu. Iya, iya. Pengalaman organisasi mulai mungkin waktu kuliah. Kuliah itu saya di Bandung di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, sempat menjabat sebagai ketua senat mahasiswa waktu itu. Terus di organisasi-organisasi eksternal kampus juga seperti HMI itu saya sempat di HMI cabang Bandung. Terus ya ada beberapa organisasi istilahnya dulu UKM. Iya, ya. Unit kegiatan mahasiswa. Kegiatan mahasiswa saya juga dulu di teater. Oh, pernah berteater juga? Iya, saya dulu saya jadi ketua ini, dulu namanya DST, Dapur Sastra dan Teater di kampus dulu itu. Dia tingkat fakultas ini. Universitas. Nah, sekolah tinggi, perguruan tinggi. Terus main-mainnya lah, macam-macam. Dari setelah itu main-main. Tapi memang saya dari kecil memang suka ikut-ikut komunitas-komunitas macam-macam. Dari banyak lah teman-teman ikut gabung-gabung ini grup-grup musik dan segala macam, kan itu sedikit banyaknya setidaknya melatih kita untuk bersosialisasi juga. Kita berhadapan dengan orang lain kan banyak gitu. Jadi anak-anak muda, kalau banyak yang saya dengar, kalau saya dengar curhatan itu saya ini nggak tahu berorganisasi Kak kok selama ini memang kemana? Saya ini paling sama teman-teman main band atau apa, berkesenian. Loh, itu organisasi juga kan? Itu aspek-aspek kesosialan yang kita latih di sini. Tapi di antara latar belakang yang banyak ini, kayak yang mana paling kita tekun untuk geluti begitu? Yang ditekuni memang ini sih memang di politik. Jadi masuk di kampus, saya kan SMA di Cianjur ya, di Bandung, di Jawa Barat, di Cianjur. Masuk ke kampus itu, di kampus ini kan kampus saya itu sangat majemuk, dari Aceh sampai Papua, kontingen-kontingen seperti PBM dulu itu. Ada sekolah kedinasan. Banyak tadi yang sekolah kedinasannya Kementerian Sosial. Jadi ada yang dari Sabang sampai Merauke. Nah, saya di sana bergaul dengan orang ini, bergaul dengan itu. Akhirnya mereka jadi punya macam-macam lah kepentingannya. Dari kontingen dari Lampung begini, dia maunya begini begitu. Akhirnya ada pemilihan itu senat waktu itu. Saya diminta jadi ketua senat. Dari situlah mulai macam-macam cuma kayaknya sudah jadi hobi lama-lama itu mendengarkan keluh kesah orang. Iya. Jadi mendengarkan curhat itu kan lama-lama jadi hobi gitu. Tapi saya tertarik tadi yang kita sampaikan mengenai latar belakang kita yang kita geluti itu adalah lebih tertarik di dunia politik. Oke. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ini Kak. Bagaimana menurut Kak Idam tentang politik anak muda hari ini, dan kenapa anak muda harus berpolitik? Kenapa anak muda harus berpolitik? Saya pikir begini, kalau bicara politik dengan anak muda, khususnya 2024 hari ini kita harus berangkat dulu dari kontra narasi bahwa anak muda ada keengganan berpolitik. Nggak kayak gitu. Sebenarnya anak muda mau sekali berpolitik semua. Iya, kalau kita lihat ini di event-event politik kan itu yang aktif terlibat itu anak-anak muda semua. Nah, jadi keengganan untuk berpolitik itu sebenarnya reverse psychology. Kalau misalnya kita baca-baca yang terkenal kayak Sigmund Freud itu, dia banyak teorinya tentang reverse psychology. Itu sebenarnya kalau saya baca itu seperti reverse psychology dari politisi senior yang tua yang mau menjebak anak-anak muda. Oke.
Jadi kita di judge dulu, jangan kok takut berpolitik, jangan malu berpolitik. Padahal enggak. Anak muda ini justru sangat antusias berpolitik. Ya. Cuman belum momennya aja. Momentumnya kan politik ini 5 tahun sekali. Ya. Nah, dalam konteks momentum, politik ini kan juga sebuah tren. Ya. Nah, makanya saya bilang salah kalau anak muda dibilang enggan berpolitik, karena politik itu adalah tren juga kan. Nah, sementara anak muda tidak usah diajari tentang tren. Ya. Bahkan anak muda ini adalah tren itu sendiri kan. Coba kita lihat TikTok, itu lahir dari anak muda semua. Sosial media yang sekarang menguasai sendi-sendi kehidupan kita gitu ya. Itu kan dari anak muda semua. Kreatornya anak muda, developernya anak muda. Ya. Cuman kena belum momennya aja. Belum momennya. Ketika momennya tiba, nggak perlu diajari. Anak-anak muda nggak usah diajari tentang bagaimana antusiasnya untuk berpolitik, terjun semua. Iya, gitu. Jadi urgensinya anak muda untuk berpolitik ini Kak? Sangat urgent. Nah, ini dalam Kenapa konteks yang harus? lebih serius lagi. Ya. Kenapa harus? Karena begini. Waduh, mulai serius kan? Jadi ini mungkin sering sekali kita dengar tentang potensi bonus demografi yang akan kita hadapi di 2030 kan? Pasti sering juga. Nah, 2030 itu potensi bonus demografi kita 70% dari populasi masyarakat itu berasal dari kalangan pemuda kan, anak-anak yang produktif. Umur berapa? 17 sampai 35. Atau ada yang mendefinisikan 21 sampai 40, macam-macam definisinya, tapi intinya anak-anak muda yang punya populasi yang besar di 2030 itu. Nah, satu itu dari SDM-nya. Kemudian yang kedua, ruang lingkup aspek-aspek kehidupan kita itu semakin lebar, semakin luas. Macam-macam yang bisa dilakukan sekarang ini. Kayak ini anak Makassar Voice. Siapa yang bisa terbayang dulu 5 tahun lalu saja? Ya. 5 tahun lalu, nggak usah 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu kita nongkrong di warkop siaran langsung. Nggak pernah kebayang dulu. Yang kita tahu dulu siaran langsung itu bola. Sekarang kok ya anak-anak muda bicara politik di warkop, di kafe, yang disiarkan langsung. Itu contoh kecilnya aja, macam-macam. Apalagi kalau misalnya di KMPI ya, di KMPI itu kan kita bicara tentang hal-hal yang bermacam-macam hal. Hari ini yang sering digaung-gaungkan oleh Presiden Jokowi, Kementerian Investasi, Kementerian Maritim, itu tentang hilirisasi industri. Hilirisasi industri itu baru satu aspek situ saja. Ini kan kita butuh SDM yang banyak. Kenapa? Misalnya hilirisasi industri itu kan kita memaksa grassroots untuk aktif, singkat cerita untuk berproduksi, gitu, untuk jadi supaya kita tidak menjual bahan-bahan mentah ke luar. Kan singkatnya seperti itu. Nah, Supaya nilai bertambah. Nah, ini kan butuh SDM semua. Butuh SDM. Kalau anak-anak mudanya tidak aktif berpolitik, kalau anak-anak mudanya tidak minimal aware dengan politik, populasi yang banyak itu nanti ini akan terjebak pada middle income trap. Nah, kita sering dengar itu middle income trap sebagai ancaman juga. Selain potensi bonus demografi, ada ancaman middle income trap. Itu. Nah, makanya urgensi anak-anak muda untuk aktif berpolitik itu karena kita melihat satu potensi dan kedua ancaman itu tadi. Maka harus aktif di sini, harus terlibat, harus partisipatif. Artinya sangat urgent. Karena kalau tidak begitu, ya bisa jadi lo lagi. Maksudnya ya kakak lagi kan. Sementara kita ini ada banyak. Mana anak muda misalnya kayak misalnya kita ngumpul di sini, tiba-tiba yang super senior yang mau memimpin kita kan pasti anak muda pasti gitulah. Saya lebih bagus teman yang jadi ketua. Yang jadi pemimpin. Harus dimanfaatkan itu. Tinggi Kak Idan. Ada hal yang menarik tadi dari bahasan itu tentang politik dan keengganan.
anak muda. Oke. Kalau bahasa yang populer kita tahu di kalangan anak muda dan mahasiswa secara umum itu kan apatisme lah bahasanya. Menurut ya salah satu lembaga survei di Indonesia, CSIS, mengatakan bahwa 60% atau kisaran 114 juta anak muda, pemilih anak muda yang bakal menjadi penentu kemenangan di 2024. Ya. Tetapi kita tahu bersama Kak bahwa hal yang kita sampaikan tadi mengenai kenggangan atau bahasa yang kami pahami secara luas adalah apatisme, itu yang mengakar di dalam diri anak muda, sehingga cermin yang tampak keluar itu adalah tampak tak peduli, tampak tak peka. Ya. Kira-kira apa penyebab mendasarnya Kak? Itu surveinya tahun berapa? Tahun ini. Iya, tahun ini. Oke. Saya maksudnya pertanyaan itu karena tadi saya punya statement bahwa ini karena belum momennya aja. Nah, ketika momennya tiba di momentum 5 tahunan ini, lihat aja pasti lonjakan partisipasi anak muda itu pasti akan sangat jauh. Oke. Karena ya itu tadi, politik ini sebagai tren, ya pengisinya itu adalah anak muda. Begitu momennya tiba, itu kan menjadi tren. Jangankan untuk mengikuti ke tren, anak muda itu yang bikin tren itu sendiri. Pasti akan mereka juga yang isi. Nah, tapi perlu kita kita highlight juga bahwa keengganan itu kadang lahir dari pilihan. Ya, maksudnya begini loh. Kalau biasa kita jarang susah makan, mungkin karena makanannya di meja kurang menarik. Iya. Nah, anak-anak muda yang yang mau memilih, kalau dia melihat juga pilihan yang mau dipilih-pilih juga, aduh, bagaimana ya? Kayak kurang seret di hatinya gitu. Nah, itulah makanya pentingnya kita sebagai anak muda juga untuk ikut berpartisipasi, bukan hanya sebagai pemilih, tetapi menjadi yang dipilih juga. Nah, urgensinya ada di situ. Karena kan simultaneous nih, si pemilih dan yang dipilih, gitu kan? Kalau misalnya yang dipilih itu menarik di mata pemilihnya atau minimal relate lah, dia ini kakak ini nyambung, saya ngobrol sama dia nyambung, ya pasti akan menarik juga dan pasti akan mengajak ceruk-ceruk pemilih juga untuk bergabung juga ke situ. Gitu. Kalau saya lebih kepada itu, keengganannya karena menunya yang dilihat itu kurang menarik. Iya. Begitu. Siapa tahu dari sini ya juga mau langsung jadi juga di caleg juga kan. Saya bupati. Apa lagi meski gitu. Ya. Jadi kalian kan tadi bilang sangat urgen untuk anak muda berpolitik. Apa bekal yang harus dipersiapkan anak muda untuk masuk ke dunia politik? Banyak. Banyak sekali. Dari sisi moral kita butuh integritas. Integritas itu selain skill yang bisa dipelajari, itu juga sebagai gift, artinya talenta mungkin ya, atau seperti gift, gift ya, sebagai satu anugerah, gitu kan, sebagai anugerah yang menurut kepada karakter manusia itu kan. Nah, tapi saya tidak pernah panjang lebar tentang integritas karena kan macam-macam akan melebar kemana-mana ini tentang integritas. Khususnya untuk yang dan itu dari sisi moralnya ya. Kalau dari aspek-aspek kognitif seperti kompetensi dan lain-lain, ini banyak sekali yang harus menjadi bekal anak-anak muda sekarang. Ruang-ruang politik ini akan semakin luas ya 2024. Lalu kemudian juga topik-topik pembahasan dan isu-isu yang mau kita angkat dan kita perjuangkan itu akan semakin banyak juga.
Kayak misalnya, contohnya ini aja. Ini kan kita ada di Fotonesia, klik Fotonesia. Ya. Indonesia ya. Ini kan kalau saya lihat kafe yang bernuansa fotografi ya. Ya. Apakah politisi tidak boleh mengerti tentang fotografi? Seharusnya dia harus mengerti semua itu. Nah itu Ya. salah satunya fotografi, misalnya videografi. Ya. Orang-orang para pekerja-pekerja industri kreatif, pekerja-pekerja industri kreatif ini harus punya pilihan, Ya. harus punya orang yang dia patronkan untuk bisa memperjuangkan apa-apa yang menjadi kepentingannya dia. Karena kan tidak bisa kita pisahkan antara misalnya ini, oke, let's say saya bekerja di industri kreatif, saya nggak butuh kok ini proyek-proyek pemerintah, nggak begitu juga, gitu kan banyak juga yang akhirnya berkolaborasi dengan pemerintah, berkolaborasi dengan dengan instansi-instansi, kemudian bisa melahirkan karya-karya yang luar biasa, gitu kan. Itu industri kreatif juga ada banyak sekali dalam aspek-aspeknya, elemen-elemennya. UMKM ya misalnya. Kalau pelaku-pelaku industri UMKM ini bilang tidak mau berpolitik, ya nggak apa-apa. Ya. Tapi bagaimanapun ini akan berdampak kepada mereka juga. Kebijakan-kebijakan politik pasti akan berdampak kepada mereka. Yang paling kecil aja pajak misalnya. Ya. Pajak untuk pelaku industri UMKM, untuk jualan-jualan, kita mau berjualan makanan F&B, ya. Itu pasti akan berdampak lah kebijakan-kebijakan politik pada mereka. Makanya minimal aware dengan politik, harus paham bahwa ini loh calon yang saya rasa kalau saya ngomong sama dia tentang apa-apa aspirasi saya sesuai nyambung saya. Minimal mereka bisa merasakan bahwa saya didengar, diwakili, didengar, bahwa itu akan dikerjakan nanti. Dan biasanya kan anggota yang beralasan karena ini kolektif kolegial, saya tidak bisa menentukan sendiri. Jadi ini ada keputusan bersama. Ya enggak apa-apa, tapi setidaknya kau dengar dulu. Oke. Nah, kau wakili saya di sana. Kayak begitu. Jadi banyak sekali hal. Tadi saya bicara tentang hilirisasi industri, ya. Di situ kan banyak sekali juga aspek-aspeknya. Kita belum bicara tentang perkembangan teknologi. Kita belum bicara tentang bagaimana pemanfaatan artificial intelligence. Ya. Sekarang itu kan begini. Sekarang dulu itu bukan dulu ya agak lama. Kita berbicara tentang pemanfaatan teknologi, ya, ke dalam pekerjaan manusia, kan? Sekarang itu nggak bisa bicara begitu lagi. Ya. Kita justru pemanfaatan aspek-aspek sisi-sisi moral dari manusia ke dalam teknologi. Ya. Artificial intelligence sekarang yang orang pusingkan itu di Silicon Valley dan lain-lain, bagaimana agar aspek moralitas manusia itu bisa masuk ke dalam teknologi supaya tidak merusak. Ya. Kayak misalnya algoritma TikTok dan Instagram. Ya. Algoritma mereka ini kan sangat market oriented. Pokoknya kalau kau suka ini pasti iklan tentang air mineral itu terus yang kau diasupi kan. Nah ini kan kadang kurang manusiawi. Ya. Kita butuh lihat yang lain-lain juga. Kita butuh informasi yang bervariasi juga. Nah itu banyak deh sebenarnya. Berarti yang kita bahas tadi itu hilirisasi industri semacam satu kata kunci lah untuk era kita sekarang. Apalagi kalau kita tahu Sulawesi Selatan yang dominan hasil pertanian, hasil laut, itu kan kita selalu berangkat kepada untuk mengekspor bahan mentahnya baru masuk ke dalam. Bahan apa dari sini kita? Ya. Tapi asik gitu kan? Iya kan? Makanya ya jadi bekal inti nih yang harus dipersiapkan anak muda. Bekal inti pemahaman. Yang satu moral. Ya. Kemudian yang kedua pemahaman tentang lingkungan sekitar. Oke. Kemudian mengakar istilahnya tadi. Iya, pemahaman tentang lingkungan sekitar, pemahaman tentang situasi domestik, situasi global. Ya. Itu harus kita pahami semua. Karena jangan dipikir sekarang
menjadi politisi itu gampang saja. Saya tinggal pasang-pasang foto, saya tinggal pasang baliho di sana apa. Tapi tanggung jawab moralmu sebagai politisi apa? Kalau kau tidak paham tentang apa-apa yang ada terjadi di lingkungan, Tanggung jawab moral itu poinnya. iya dong. Kita kalau misalnya ada politisi ditanya, bagaimana nanti tentang nilai tukar mata uang kita? Iya. Atau suku bunga dia nggak tahu. Suku bunga. Nah, maksudnya, ya saya tidak menyalahkan. Mungkin dia lebih fokus kepada hal-hal yang lebih relate kepada lingkungannya ya. Tapi ya bagi saya belum cukup aja. Ya, karena kita semakin maju teknologi, semakin informasi kita berlebihan, surplus kita informasi, semakin ekspektasi kita itu tinggi terhadap calon yang akan kita pilih. Ya, Ya, kalau misalnya dia ngobrol juga nggak kurang nyambung gitu kan, kayak itu tadi saya bilang menunya kurang seret. Beda kalau menunya diklik Fotonesia, menunya tadi saya lihat macam-macam, ada kopi apa, ada tadi jus alpukatnya saya lihat mantap sekali ya. Jadi jangan lupa datang ke klik Fotonesia, di sini kita ngopi-ngopi. Oke, bang. Jadi yang kita bahas dan sampaikan tadi, saya narik bahwa memang politik sangat urgent. Ya, Apalagi keterlibatan partisipasi anak muda. Tapi ada hal menarik yang mau saya tanyakan sama kita ini, Kak. iya. Apa alasan tak tertarik? Apa alasan tak terjun ke dunia politik sampai sekarang Kak Idan ini ya, beliau ini sebagai wakil sekretaris Demokrat Sulawesi Selatan. Ya, ketua muda-mudi Demokrat juga tadi ya, Sulawesi Selatan, dan bahkan menjadi calon legislatif provinsi Sulawesi Selatan. Apa alasan tadi Kak terjun ke dunia politik? Walaupun tadi kita sampaikan urgen, tapi saya mau mendengar langsung alasan mendasar Pak. Hobi. Iya. Karena hobi. Iya. Jadi politik itu buat saya hobi. Karena sejak masa kuliah dulu, bahkan mungkin jauh sebelum itu ya. Iya. Saya suka dengar. Saya sering dibilang pendengar setia, pendengar yang baik, kan banyak itu istilah. Saya suka mendengarkan orang, apa keluh kesahnya, apa yang jadi permasalahannya. Kadang-kadang saya ketawa-ketawa juga dalam hati, lucu nggak masalahnya ini orang. Tapi selain daripada itu, saya sering mendengarkan, itu kan melatih juga kita punya analytical thinking, critical thinking kita, melatih juga untuk mencarikan bagaimana problem solvingnya dari orang-orang ini gitu. Dulu waktu kuliah saya ikut terlibat dalam rancangan undang-undang pekerjaan sosial di kampus. 2009 kita ajukan draft RUU, baru disahkan 2019. Dan itu Kak masuk dalam bagian. Iya, saya masuk di situ. Kenapa? Karena saya melihat di situ ada masalah tentang profesi pekerjaan sosial ini. Tapi intinya di situ karena saya melihat ada masalah, saya mencoba untuk menjadi problem solver, bahwa kita harus kita kan hidup ada tanggung jawab loh. Maksudnya kita nggak hidup sendiri saja, hidup, makan, tidur, bangun, tidur lagi, makan lagi, bangun lagi. Tapi ada tanggung jawab kita itu ya harus diaktualisasikan. Diaktualisasikannya dengan berorganisasi, berpolitik. Karena di situ kita kumpulkan ide-ide, pemikiran-pemikiran, masalah, solusi. Di dalam situ kita pikirkan sama-sama. Kesadaran itu lahir pada saat proses Kak Idam bermahasiswa. Problem solving. Selain karena memang hobi, jadi semangat. Itu jadi hobi. Jadi hobi. Jadi terkhusus pencalekan tadi Kak. Provinsi, berarti tentu ini sudah barang nasal untuk menang. Itu yang ada di kepala tuh, menang. Nah, ada satu hal menarik ini Kak. Karena kita pasti, ya semua caleg pasti menargetkan menang. Tapi seperti yang kita tahu bersama bahwa ada kebiasaan yang lazim di lingkungan kita, ialah money politik. Apakah Kak Idam
ikut arus dalam situasi ini, mendukung itu untuk kemenangan atau gimana? Dalam kebiasaan yang kita anggap lazim ini tentang money politik ini kan. Soal kemenangan, ya kita ini dari zaman masih aktivis dulu kita selalu diajar yakin dulu. Oh iya ya. Yakin dulu aja. Ya, ya. Yakin, setelah yakin baru diusahakan. Gitu. Kalau sudah yakin baru kita usahakan. Karena saya sudah usaha begini, sudah sampai di sini, ya pasti kita sudah yakin dulu. Iya ya. Nah, soal kemenangan saya itu selalu begini, prinsipnya kemenangan, menang kalah, duduk tidak duduk, terpilih tidak terpilih itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Masya Allah. Itu sudah menjadi takdir yang harus diikhtiarkan, ya kan? Yang harus diusahakan. Nah, makanya ikhtiar kita adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab moral, tanggung jawab politik, tanggung jawab sosial, Ya. untuk mengusahakan apa-apa yang menjadi keyakinan kita, Ya. gitu kan? Nah, soal money politik, Kaidah ikut arusnya atau gimana? saya tidak menganggap itu sebagai arus. Saya menganggap justru money politik itu adalah orang-orang yang melawan arus. Ya, ya. Karena arus yang benar itu sebenarnya tanpa money politik. Iya. Jadi yang melakukan money politik itu sebenarnya yang melawan arus. Ya, Ya, melawan arus ya. panas bos lu. Jadi saya sudah beberapa kali jalan di titik-titik lokasi masyarakat, yang selalu saya sampaikan itu seperti ini. Money politik, anak masyarakat kan nggak ngerti money politik, dia tahunya ya apa, amplop atau serangan fajar, Ya. bahasa rakyatnya itu seperti itu. Saya selalu sampaikan begini, uang yang kita terima pada saat hari pemilihan atau hari sebelum pemilihan, jangan dianggap itu judulnya kita terima uang. Ya. Ya ada tawaran nih, amplop, ada rezeki, enggak, bukan seperti itu, terbalik justru. Itu adalah mereka pelaku-pelaku money politik ini mengupayakan untuk membeli hak-hak Anda. Ya, ya, ya. Jadi begitu Anda sudah begitu kita sudah dikasih 50, 100, 200, bahkan 500, mau 1 juta pun Selesai. ya, itu hak Anda sudah terbeli di situ. Gitu kan? Hak Sudah putus di situ kan? Iya, sudah putus. Artinya tidak ada haknya lagi minta apa sama saya sudah kasih. Ya. Karena kan tidak ada harganya juga suara itu. Kan tidak ada harganya, kecuali dia punya price tag di sini, ya suara saya 500.000. Tapi kan tidak ada, jadi berapapun yang mau dikasih itu sudah terbeli. Hak-hak apa itu? Minimal hak bertemu dengan wakilnya, dengan wakil rakyat. Ya. Ya, pasti setelah kita terima itu pasti ada segan gitu. Kita kayak segan bertemu dengan itu, wah, tahu sudah kayak kasih itu. Ada juga yang hak menuntut hajat. Ya. Misalnya kita mau ini, kan sudah saya kasih kok. Karena sudah putus di sini. Ya, jadi judulnya money politik sebenarnya itu adalah hak Anda yang dibeli, Hak Anda yang dirampas. Hak Anda yang dibeli itu punya. Iya, bukan Anda dikasih uang. Enggak. Rezeki itu dari Allah. Dan money politik kan adalah orang-orang yang melawan arus. Emang money politik itu jadi saya merasa insya Allah saya ada di jalan yang benar. Ya. Jadi kita yang melawan arus enggak? Saya ada di arus yang benar. Oke. Orang-orang yang money politik ini yang justru yang melawan arus. Ya kan? Jadi tolong diingatkan lagi, misalnya nanti ya ketemu sama saya di jalan, tiba-tiba saya ngasih amplop ke ini, ya tolong diingatkan saya. Kita ini melawan arus, kita ini tidak sepakat. Iya, dengan arus yang benar. Kok melawan arus karena terpaksa gitu kan? Enggak, karena jangan sampai dipikir kita juga tidak melakukan money politik karena tidak ada uang. Ada sih, cuma nggak banyak. Jadi Kaidah nggak sepakat dengan money politik. Sangat tidak sepakat. Apa langkah-langkah yang Kaidah pikirkan untuk menghentikan ini money politik? Yang paling jauh bisa kita lakukan itu adalah edukasi terhadap masyarakat bahwa seperti ini loh Pak. Ya kalau misalnya kepepet banget, ini ya kita secara kolektif aja lah ngopi-ngopi kita di mana atau apa. Tapi untuk saya mau ngasih
sejumlah uang lalu untuk berharap kepada suara, ini kan merusak dua belah pihak. Di satu sisi saya merusak mindset masyarakat, mindset rakyat bahwa oh ini Idan ini mau dibeli kita. Wah, itu. Di sisi lain saya merusak diri saya juga. Itu kan terhadap keteguhan politik yang saya pegang dari dulu. Prinsip gitu. Iya. Jadi di hobi ini ada prinsip yang kekeh juga. Ada prinsip seperti itu. Meskipun kadang-kadang ya agak ini kita manusia kadang hilaf kan. Jadi tinggal diingatkan. Iya, tolong diingatkan terus. Jadi edukasi tadi nggak? Edukasi. Ada lagi? Karena ini masalah urgen sih. Sangat urgen. Ya paling sisanya itu kita berkoordinasi dengan yang berwenang. Kalau misalnya ada yang saya temukan seperti itu, ya paling saya cuma bisa laporkan bahwa Pak ini tolong saya saya diserang ini di daerah sini, serangannya itu senilai begini, ini penerimanya tolong ditertibkan, paling begitu. Karena yang begitu ini seperti hantu. Kita bisa dengar tidak bisa dipegang, gitu, tidak bisa dijangkau. Paling saya cuma bisa dengar suara-suaranya, tapi tidak tercapai. Begitu. Oke Kak, Idan ini pengurus parpol, ya representatif lah dari Partai Demokrat. Ya. Menurut kami Ya. Apa kira-kira langkah dari Partai Demokrat sendiri untuk membendung money politik ini, Kak? Dalam membendung politik, begini, upaya membendung politik itu kita lakukan semenjak penyusunan struktur pengurus. Jadi penyusunan struktur pengurus itu kita verifikasi, karena kebetulan saya dalam tim itu juga, tim formatur pengurus. Jadi kita betul-betul sortir, kita verifikasi orangnya satu persatu. Karena begini loh, yang namanya money politik itu kan pasti dari oknum, dari satu dua orang ini. Nah, dalam penyusunan struktur pengurus kita verifikasi, lalu kita bedah bagaimana visi orang ini terhadap money politik. Nah, kan kita tidak bisa larang. Maksudnya kita tidak bisa kita tidak bisa tahu apa yang dia lakukan. Kita tidak bisa pantau 24 jam, tapi minimal ada fakta integritas yang tanda tangan bahwa arah, langkah dan gerak Partai Demokrat itu tidak seperti money politik dan lain-lain, hal-hal yang tidak berintegritas seperti itu. Nah, itu awalnya kita dari situ. Lalu kemudian dari proses kaderisasi yang ada di partai, macam-macam yang sudah kita lakukan. Intinya kalau di Partai Demokrat kita mengedepankan ideologi partai. Partai Demokrat ini kan partai tengah, partai modern, itu kan. Masa kita sudah modern masih mau mengedepankan cara-cara yang primitif gitu, yang bagi-bagi uang. Kita mengedepankan pemikiran lah, ide, gagasan. Itu Partai Demokrat itu ide, gagasan. Itu poinnya guys. Keilmuan itu kan makomnya jauh di atas sentimen-sentimen yang material, ideologis, kapitalistik, material dan seperti itu. Dia punya tingkat kemuliaan yang paling tinggi. Oke Kak, di era sekarang yang sangat populer itu kita pernah mungkin mendengar yang dibilang budaya populer, Kak. Budaya populer mungkin ini adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh politisi dan partai politik tertentu melalui platform media sosial itu. Nah, kita tahu bersama Kak bahwa ternyata para caleg, para partai politik melihat platform media sosial ini sebagai media kampanye. Nah, tentu ada dampak positif ataupun negatif. Tapi saya lebih ke dampak negatifnya, Kak. Bahwa masyarakat awam ini dengan tanpa menyaring menelan secara mentah informasi itu, sehingga kita abstrak dan tidak murni, tidak jeli, teliti melihat calon presiden kita dan calon wakil presiden kita.
karena adanya hoax yang bertebaran seperti itu, Pak. Sehingga bisa kita katakan bahwa media sosial ini sangat besar pengaruhnya dalam penentuan calon presiden dan calon wakil presiden mendatang. Gimana nih Kak menurut Kak Idam dalam situasi seperti ini? Pop culture ya? Ya. Pop culture yang paling baru mungkin apa ya? Kayak tren-tren di TikTok itu ya. Ya. Pelan-pelan Pak Supir. Ya. Jadi itu tadi yang saya bilang bahwa anak muda ini jangan diajari tentang tren, karena kita ini adalah tren itu sendiri. Jadi kenapa sih caleg-caleg atau politisi ini sekarang memanfaatkan tren-tren yang ada? Karena ini adalah bagian dari upaya mereka untuk bisa masuk ke dalam hati dan pikiran rakyat, hati dan pikiran pemilih masyarakat. Ya. Untuk bisa masuk ke dalam hati dan pikiran masyarakat kan kita harus menembus indera-inderanya dulu. Ya. Indera-indera apa? Indera penglihatannya misalnya. Kita harus tampil secara visual good looking di hadapan mereka, gitu kan? Indera perasa misalnya. Ya kan, misalnya diajak makan, ya dibawa makan, gitu kan? Itu bagian dari upaya-upaya politisi untuk bisa masuk ke dalam hati dan pikiran masyarakat, gitu kan? Nah, kadang untuk bisa masuk ke situ kita cari jalan pintas. Ya. Kok kita ya, bukan saya. Politisi itu tadi ya, caleg-caleg. Kita cari jalan pintas. Jalan pintasnya apa yang paling gampang yang relate sama mereka? Ya itu tadi, untuk ikut tren-tren yang yang kemudian lagi ngetren di sosial media, lalu kemudian dia ikut berlaku seperti itu. Padahal mungkin di dalam hatinya kok saya kayak gini, dan nyambung dengan mereka karena kesehariannya tidak seperti itu. Kadang kita yang tua acting seperti anak muda kan dimudah-mudahkan. Itu yang anak muda yang celakanya, anak muda kita sekarang yang acting seperti orang-orang tua. Gayanya ditua-tuakan, ya gesturnya macam-macam lah, dia mengikuti politisi seniornya. Jadi saya rasa ini ini perilaku menyimpang juga, bisa dibilang perilaku menyimpang di politik. Yang tua mau tampil muda, yang muda mau tampil tua, gitu. Ya mungkin kayak gitu. Jadi saya lihat itu sebagai perilaku menyimpang aja. Kita tahu bahwa salah satu strategi untuk menang baik bagi partai maupun politisi adalah dengan menggunakan sosial media sebagai instrumen penting. Sementara itu kita tahu juga bahwa sosial media memiliki pengaruh yang buruk yang tampaknya tidak lagi dapat dikendalikan. Ya. Apa pandangan Kak Idam ini agar sosial media dapat benar-benar berguna untuk menemukan pemimpin kita? Gini, kita ini ada di dalam era disrupsi kan? Ya, disrupsi itu maksudnya terganggu. Apa yang kita ada situasi chaotic di dalam jagat dunia maya, yang dimana informasi itu banyak sekali, konten itu banyak sekali. Makanya kalau saya jawabannya itu hanya satu: perbanyak akun-akun seperti Anak Makassar Voice ini. Di situ saja diperbanyak saja, karena ini sudah terlalu chaotic di dalam. Masa kita mau ikut dengan arus yang terlalu kacau balau itu? Mereka memanfaatkan sosial media memang untuk tampil cemerlang di hadapan calon-calon pemilihnya kan. Nah makanya jarang saya lihat politisi yang mau tampil susah. Maksudnya susah dalam artian begini, susah untuk menyampaikan idenya, gagasannya seperti apa, pandangannya terhadap satu isu apa. Karena kan ini susah sampai di masyarakat. Dia harus berpikir dulu, yang saya bilang tadi. Kita harus tembus indera-inderanya dulu. Matanya saja dulu, mata. Yang paling gampang kan mata, kita good looking di depan mereka. Itu baru bisa diterima. Kalau kita mau menyampaikan ide, gagasan, konsep, pandangan-pandangan kita terhadap satu isu, itu kan susah untuk masuk ke kepala itu. Di masyarakat kadang bahasa Prancisnya lah bunah. Saya sering sekali masalahnya ketemu dengan masyarakat kayak begitu. Bahasa Prancis ini Kak? Iya, bahasa Prancis lah bunah. Kita mau menyampaikan, Pak, ini menurut
peraturan daerah nomor 7 tahun 2018 bahwa apa yang kita lakukan ini bla 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 bla. Nggak nyambung. Di masyarakat nggak nyambung kayak gitu. Jadi yang dilakukan oleh para politisi ya yang gampang-gampang saja. Yang paling gampang main politik itu tadi. Nah, terkait dengan konten yang ada di sosial media, yang paling gampang ya itu tadi visual, secara visual. Mereka tampakkan bahwa mereka ini kawan-kawan kita ini sosok yang kuat secara finansial, mana-mana ada banyak pengawalnya, macam kan. Cuman balik lagi kalau saya isi kepalanya apa? Itu yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Makanya kita beruntung ada ini anak Makassar Voice, karena yang mau menggali isi kepala politisi ini yang kayak begini harus diperbanyak konten-konten seperti ini di sosial media untuk mengimbangi situasi keotik yang ada di jagat sosial media tadi yang terlalu banyak gitu. Terlalu banyak dan receh semuanya. Iya, dangkal, receh, kurang macam-macam. Ada bahasa gratisnya kan? Rantas. Thank you Bang. Iya. Jadi sebagai politisi muda Kak Idam ini yang insya Allah menang. Ya, kira-kira kriteria ideal memimpin kita di masa mendatang, presiden dan wakil presiden. Oke. Iya. Apa ini? Seperti apa itu? Ini presiden ya? Ya. Kalau saya punya kriteria yang lama kita tidak temukan di selama 10 tahun terakhir, yaitu kecakapan kita dalam dunia global. Saya sangat mengidamkan presiden yang seperti Pak SBY dulu yang kemana-mana di mata dunia, ke PBB, bahkan dalam forum-forum global yang lain itu sangat dihormati karena kecakapannya. Karena pemahamannya terhadap satu isu yang bukan hanya isu domestik, bukan hanya isu nasional, lokal gitu. Iya, tapi juga internasional. Itu yang mengangkat Indonesia kemana-mana. Itu yang mengangkat Indonesianya. Yang saya cari memang pemimpin yang memang punya itu tadi kecakapan global. Itu yang mungkin kita rindukan ya. Yang seperti Pak SBY ini. Ya kurang lebih seperti Pak SBY. Mungkin untuk mencapai ke Pak SBY mungkin susah ya. Karena kayaknya standar dia sudah set the standard so high. Gitu. Jadi ya tapi minimal bisa menyamai minimal 1-2 aspek itu tadi tentang kecakapan global itu tadi. Kalau saya itu tentang presiden. Kalau wakil presidennya ya yang ganteng lah. Wakil presidennya. Apa bahasa Balikisnya nggak? Gambar. Oke. Iya. Ya saya pikir cukup gitu Kak. Oh gitu, oke. Bincang-bincang kita ini. Terima kasih Kak Idam. Ya. Percakapan kita kali ini ya sangat produktif. Ya karena saya dan kami juga di Makassar Voice sangat betul-betul respect kepada anak muda yang memiliki gagasan, yang suka cerita gagasan. Karena kita tahu bersama bahwa Makassar ini Kak butuh seperti itu, karena kita lihat banyak aspek yang didominasi influencer, konten kreator yang mereka semacam menjadi perwakilan kita, tetapi secara biologi dia tidak dapat, hanya permukaan saja Kak, secara geografi. Jadi ya thank you Kak Idam karena kita bisa menyempatkan diri kita untuk berdiskusi dengan anak Makassar Voice. Saya thank you. Ada mungkin Kak, apa lagi sebelum kita akhiri penyampaian akhir lah, kalau bahasanya anak-anak itu closing statement. Itu bahasa shopping statement. Silakan Kak Idam. Closing ya paling itu tadi, sebagai anak muda penting kita untuk melengkapi skill set kita menghadapi tantangan-tantangan ke depan.
Tantangan-tantangan yang kita hadapi ini di era yang semakin borderless. Tidak ada lagi pemisah. Hampir tidak ada pemisah antara negara satu, bangsa satu dan bangsa lain ya. Jadi tantangannya akan semakin beragam, semakin menanjak. Jadi itu dibutuhkan skill set dan kompetensi anak-anak muda yang bisa relevan dengan perkembangan zaman, yang juga cakap dalam memahami persoalan dan kemudian menjadi problem solver dari persoalan-persoalan yang kita hadapi nanti ke depan. Minimal untuk dirinya sendiri. Minimal misalnya saya punya permasalahan di keuangan, cari masalahnya apa, solusinya kayak gimana. Saya punya usaha ini, saya punya bisnis ini kok mandat, carikan solusinya. Perbanyak skill setnya, perbanyak kompetensimu, pahami teknologi, cakap dengan sosial media, sehingga problem-problem itu kita bisa solve minimal untuk dirinya. Baru setelah karakter development, baru community development. Setelah community development, baru mungkin kita bisa bicara dalam ruang yang lebih luas. Tapi intinya adalah karakter development. Karakter development, pengembangan terhadap diri sendiri itu sangat penting di era mendatang. Itu. Oke, masih ada Kak? Saya pikir cukup ya, karena saya juga mau lihat-lihat ini. Jadi coba penonton nanti kalau misalnya datang ke Fotonesia, jangan cuma di satu ruangan, coba ke ruangan sana juga. Ini ada bermacam-macam tematik soalnya di sini. Ada yang fotografi, ada sini ada tadi ada lukisan, macam-macam lah. Macam-macam. Ya. Jadi jangan lupa datang ke Klik Fotonesia. Klik Fotonesia, Jalan Todopuri Raya 3. Thank you Kak Kaidan. Thank you sama-sama. Atas kesempatannya. Tapi sebelum kita tutup, Kaidan, anak Makassar Voice ini punya tagline Kak. Oke, apa? Kalau saya bilang anak Makassar Voice, kita sama-sama bilang itu poinnya. Itu poinnya. Oke Kak? Iya, sama-sama. Anak Makassar Voice, itu poinnya. Thank you Kak Kaidan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kak Kaidan. Thank you. Demikianlah percakapan kita kali ini. Ya, ke depan banyak permasalahan inti kota ini. Kak Kaidan mungkin bisa jadi bagian untuk kita wawancarai atau tanyai lagi. Doakan panjang umur. Ya, amin. Dan semoga Kak Kaidan juga menang. Amin. Insyaallah. Sampai jumpa. Terima kasih. Saya Andi Yahyatullah pamit undur diri. Sampai jumpa di Anak Makassar Voice selanjutnya. Anak Makassar Voice itu poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak.